Selamat siang. Selamat siang buat Bapak dosen kami, Insinyur Saud Hutagalung MP, sebagai dosen agronomi tanaman perkebunan 2. Di sini saya akan menjelaskan pembibitan okulasi tanaman karet klon GT. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Yekson Pardosi dengan NPM 219310088, Prodi Agroteknologi B, Universitas Metodis Indonesia. Tanaman karet atau Hevea braziliensis. Tanaman karet adalah tanaman pohon yang berasal dari wilayah Amerika Selatan. Sesuai nama latinnya, tanaman karet diketahui berasal dari hutan Amazon, Brazil. Tanaman ini merupakan salah satu komoditas ekspor bagi Indonesia. Getah yang disadap dari batangnya merupakan sumber devisa negara terbesar dari produk non-migas setelah tanaman kelapa sawit. Tanaman karet berbentuk pohon yang diambil hasilnya melalui proses penyadapan. Penyadapan sendiri adalah proses melukai kulit batang karet menggunakan pisau sadap dengan tujuan agar getahnya keluar untuk kemudian diolah menjadi berbagai produk turunan. Penyadapan tanaman karet umumnya dapat dilakukan setelah pohon ini sudah cukup besar, yaitu berusia sekitar 4-6 tahun setelah tanam. Tanaman karet dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 20 meter. Rata-rata ia dapat hidup hingga usia 70 tahun. Akan tetapi, ia biasanya akan ditebang dan digantikan dengan tanaman baru setelah berumur 30 tahun setelah tanam. Hal ini karena pada usia tersebut, tanaman dengan nama latin Hevea braziliensis sudah tidak lagi menguntungkan secara ekonomi karena produk getahnya sudah menurun. Tanaman karet memiliki sistem perakaran yang terdiri dari akar tunggang, akar lateral yang menempel pada akar tunggang, dan akar serabut. Pada tanaman yang berumur 3 tahun, kedalaman akar tunggang sudah mencapai 1,5 meter. Apabila tanaman sudah berumur 7 tahun, maka akar tunggangnya sudah mencapai kedalaman lebih dari 2,5 meter. Pada kondisi tanah yang gembur, akar lateral dapat berkembang sampai pada kedalaman 40-80 cm. Akar lateral berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah. Pada tanah yang subur, akar serabut masih dijumpai sampai kedalaman 45 cm. Akar serabut akan mencapai jumlah yang maksimum pada musim semi dan pada musim gugur, mencapai jumlah minimum. Bunga karet terdiri dari bunga jantan dan bunga betina yang terdapat dalam malai payung yang jarang. Pada ujungnya terdapat 5-7 yang sempit. Panjang tenda bunga 4-8 mm. Bunga betina merambut, ukurannya sedikit lebih besar dari bunga jantan dan mengandung bakal buah yang beruang 3. Kepala putik yang akan dibuahi dalam posisi duduk juga berjumlah 3 buah. Bunga jantan mempunyai 10 benang sari yang tersusun menjadi suatu tiang. Kepala sari terbagi dalam 2 karangan dan tersusun lebih tinggi dari yang lain. Okulasi pada tanaman karet. Okulasi adalah salah satu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menempelkan mata tunas dari suatu tanaman kepada tanaman lain yang dapat bergabung atau compatible, yang bertujuan menggabungkan sifat-sifat yang baik dan dari setiap komponen sehingga diperoleh merumbahkan dan produk yang baik. Prinsip okulasi yang sama yaitu penggabungan batang bawah dengan batang atas. Yang berbeda adalah umur batang bawah dan batang atas yang digunakan sehingga perlu teknik tersendiri untuk mencapai keberhasilan okulasi. Kebaikan yang diharapkan dari batang bawah secara umum adalah sifat perakarannya yang baik, sedang dari batang atas adalah produksi lateks yang baik. Bila bibit yang diokulasi ini ditumbuhkan di lapangan, dikatakan tanaman okulasi, sedangkan tanaman asal biji yang ditumbuhkan di lapangan disebut tanaman semai. Manfaat okulasi pada tanaman karet yaitu 1. Memiliki mutu yang lebih baik daripada induknya. Yang kedua, batang bawah dari biji
klon GT memiliki perakaran yang kuat. Yang ketiga, tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Dan yang keempat, produksi yang lebih cepat dan menghasilkan lateks yang lebih tinggi. Klon karet rekomendasi. Pemerintah telah menetapkan sasaran pengembangan produksi karet alam Indonesia sebesar 3-4 juta ton per tahun. Pada tahun 2025, sasaran produksi tersebut hanya dapat dicapai apabila minimal 85% areal kebun karet rakyat yang saat ini kurang produktif berhasil diremajakan dengan menggunakan klon karet unggul. Lokaraya Nasional Pemulihan Tanaman Karet 2005 telah direkomendasikan klon-klon unggul baru negeri 4 untuk periode tahun 2006 sampai 2010, yaitu klon IRR5, IRR32, IRR39, IRR42, IRR104, IRR112, dan IRR118. Klon IRR42 dan IRR112 akan diajukan pelepasannya, sedangkan IRR lainnya sudah dilepaskan secara resmi. Klon-klon tersebut menunjukkan produktivitas dan kinerja yang baik pada berbagai lokasi, tetapi memiliki variasi karakter agronomi dan sifat-sifat sekunder lainnya. Oleh karena itu, penggunaan harus memiliki dengan cermat klon-klon yang sesuai dengan agroekologi wilayah, pengembangan, dan jenis-jenis produk karet yang akan dihasilkan. Adapun ciri-ciri dari klon GT yaitu 1. Bentuk bulat, perut segitiga ukuran kecil. Yang kedua, warna putih kecoklatan, warna majoy kecoklatan tua. Yang ketiga, bentuk mojiak, sambung menyambung. Cara melakukan okulasi pada tanaman karet klon GT. Teknik okulasi yang dipakai yaitu okulasi hijau dengan umur batang bawah 5 bulan dan mata entres dengan umur 4 bulan dengan warna hijau tua. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan okulasi sebagai berikut, yaitu 1. Persiapkan batang atas dan batang bawah. Yang kedua, persiapan bahan dan alat yang digunakan. Dan yang ketiga, pembuatan jendela okulasi dengan cara menggores batang bawah dengan irisan vertikal sebanyak 2 buah yang sejajar, tinggi irisan 5-10 cm dari permukaan tanah. Sepanjang irisan 5-7 cm, lebar irisan lilitan batang. Pembuatan perisau mata okulasi dengan cara memilih mata entres yang baik yang berada di bawah ketika daun. Kemudian lakukan pengirisan mata entres dengan ukuran lebar 1 cm dan panjang 5-7 cm. Penyayatan persaida mata okulasi dilakukan dengan mengikut sertakan sedikit bagian kayu. Dan yang kelima, penempelan variasi mata okulasi. Penempelan variasi mata okulasi segera dilaksanakan pada batang bawah sesaat jendela okulasi dibuka. Dengan cara variasi mata okulasi dimasukkan ke dalam jendela. Setelah itu, jendela okulasi ditekan dan di bagian ujung perisai dibuang. Diusahakan perisai mata okulasi tidak bergerak. Jendela mata okulasi ditutup dan segera dibalut dengan menggunakan pita plastik pembalut. Arah pembalutan dari bagian bawah ke bagian atas jendela. Setelah okulasi berumur 4 minggu, maka balut okulasi dapat dibuka untuk diperiksa keberhasilan okulasi. Balutan dibuka dengan cara mengirisi plastik okulasi dari bawah ke atas, tepat di samping jendela okulasi. Tanaman karet yang telah diokulasi dicabut dan dipotong miring pada ketinggian 5-7 cm di atas material entres. Akar tunggang dipotong dan disisakan 25 cm di bawah leher. Akar dan akar lateral juga dipotong dan disisakan 5 cm.
Bibit yang digunakan mempunyai akar tunggang relatif lurusan tidak bercabang. Setelah bibit yang siap kemudian ditanam ke media polybag yang berisi tanah dan pupuk kandang. Di gendang perbandingan 2:1 serta pupuk NPK 2,5 gram. Polybag 1. Pemeliharaan bibit sejak penanaman di polybag meliputi penyiraman, penyelenggaraan gulma, dan pengendalian hama penyakit. Penyiraman dilakukan 1 kali sehari dan bila ada hujan, penyiraman dihentikan. Persiapan tanam dan penanaman. 1. Pembukaan lahan atau land clearing. Kegiatan pembukaan lahan ini meliputi yaitu pembabatan semak belukar, penebangan pohon, perencanaan dan pemangkasan, pendongkrakan akar kayu, penumpukan dan pembersihan. Yang kedua, persiapan lahan penanaman. Kegiatannya meliputi pemberantasan gulma, pengelolaan tanah, pembuatan bedengan, pengaliran air, pembuatan lubang tanam, yaitu sekitar 60 cm kali 60 cm dengan kedalaman 60 cm. Yang berikutnya penanaman. Sekian hasil dari pemaparan saya, pembibitan okulasi tanaman karet klon GT. Terima kasih. Salam.